Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sang Penerang. Kali ini kita akan bahas tentang kisah mu'alaf penulis biografi Nabi Muhammad SAW, Martin Lee. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi kita semua. Menyebut nama Abu Bakar Sirat ad-Din, mungkin tak banyak orang yang mengenalnya. Ketika disebut nama Martin Lee, tentu hanya sebagian umat Islam yang mengetahuinya. Namun, bagi kebanyakan pelajar, peneliti, dan tokoh Muslim, nama Martin Lee sangat populer karena tulisannya dan karya-karyanya mampu memberi inspirasi banyak orang dalam mempelajari Islam. Padahal, sang penulis dulunya seorang pemeluk Kristen yang taat. Berkat hidayah Allah, ia pun memeluk Islam dan menjadi mu'alaf. Salah satu karyanya yang sangat fenomenal berjudul Muhammad, kisah hidup Nabi berdasarkan sumber klasik. Diterbitkan tahun 1983. Buku yang berisi biografi Rasulullah SAW didedikasikan untuk pemimpin Pakistan Ziaul Haq. Dengan gaya narasi bertutur yang halus dan mudah dipahami, Martin Lee mampu menghadirkan sebuah riwayat hidup dan perjalanan seorang tokoh inspiratif bagi dunia, yakni Nabi Muhammad SAW. Ia menulisnya dengan sangat detail dan mengagumkan. Oleh banyak kalangan, buku ini dinilai sebagai salah satu buku biografi Rasulullah SAW yang terbaik dan pernah diterbitkan. Tentunya, hanya seorang yang berkemampuan istimewa yang bisa menghasilkan sebuah buku yang berkualitas dan menyentuh. Itulah yang dilakukan Martin Lee karena kecintaannya pada sang uswatun hasanah Nabi Muhammad SAW. Banyak sudah pembaca yang memuji karya cendekiawan Inggris ini. Orang menyebutnya tour de force, karya nan tiada bandingannya. Ditulis dari perspektif seorang cendekiawan, sejarawan yang juga mempraktikkan Islam dalam keseharian. Buku tersebut cepat terkenal dan menjadi salah satu bacaan wajib mengenai kehidupan Nabi Muhammad SAW. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam 10 bahasa, serta memperoleh sejumlah penghargaan dari dunia Islam. Namun, hal yang paling berkesan dari Lee adalah keterkaitan karya dengan jiwa insan, keindahan dan kecemerlangan yang dimilikinya. Ia mencurahkan jiwa dan hatinya dalam menghasilkan sebuah karya yang inspiratif, jelas, dan berkualitas. Kini, sang tokoh sudah tiada. Pada tanggal 12 Mei 2005 lalu, Lee menghembuskan nafas terakhir dalam usia 96 tahun. Di kediamannya di kawasan Westerham, Kent Country, Inggris. Umat Islam di seluruh dunia pun berkabung atas wafatnya penyair sufi modern terkemuka ini. Berasal dari keluarga pemeluk Kristen Protestan, Lee lahir di Bournemouth, Lancashire, Inggris pada tanggal 24 Januari 1909. Meski begitu, dia menghabiskan masa kecilnya di Amerika Serikat, mengikuti ayahnya. Ketika keluarganya kembali ke Inggris, dia didaftarkan ke Clifton College, Bristol. Kemudian Lee melanjutkan pendidikannya di Magdalen College, Oxford. Ia belajar literatur Inggris dan memperoleh gelar BA tahun 1932. Tahun 1935, dia memutuskan pergi ke Lituania untuk menjadi pengajar studi Anglo-Saxon dan Inggris Tengah di Universitas Kaunas. Mengenal Islam pada tahun 1939, Lee datang ke Mesir mengunjungi seorang teman dekatnya yang kebetulan mengajar di Universitas Kairo. Temannya ini juga merupakan asisten filsuf Prancis, René Guénon. Akan tetapi, pada saat kunjungannya itu, sang teman meninggal dalam sebuah kecelakaan lalu lintas. Kemudian,
Ling diminta untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh temannya ini. Dia menerima tawaran tersebut. Ling pun mulai aktif belajar bahasa Arab dan mempelajari Islam. Setelah banyak berhubungan dengan ajaran Sufi Saziliyah, dia berketetapan hati untuk masuk Islam. Sejak saat itu, ia menjadi pribadi baru dengan nama Abu Bakar Sirat ad-Din. Bagi Ling, Islam bukan hanya sekedar agama. Islam menjadi petunjuk hidup umat manusia. Ia sangat terkesan dengan Al-Quran dan pribadi Rasulullah SAW. Baginya, tak ada tokoh yang melebihi Nabi Muhammad SAW, baik dalam akhlak maupun kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, buku yang berjudul Muhammad, kisah hidup Nabi merupakan salah satu bukti kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Komitmennya dalam Islam terbawa sepanjang hayat. Bahkan 10 hari sebelum meninggal dunia, Ling masih sempat menjadi pembicara di depan 3.000 pengunjung pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang bertajuk Bersatu untuk Sang Nabi yang diadakan di Wembley, Inggris. Ling mengatakan, itu adalah pertama kalinya dia berbicara mengenai makna kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam waktu 40 tahun. Setelah masuk Islam, Ling makin dekat dengan Rene Guénon, yang juga sudah memeluk Islam. Dia lantas menjadi asisten pribadi serta penasihat spiritual Guénon. Pada saat tinggal di Mesir, ia menikah dengan Leslie Semeli. Keduanya lantas tinggal di sebuah kamp pengungsi di dekat piramid. Namun, ketika revolusi anti-Inggris oleh kaum nasionalis yang berujung pada kerusuhan melanda Mesir, Ling memutuskan kembali ke Inggris pada tahun 1952. Sekembali dari negara di kawasan Afrika ini, ia melanjutkan pendidikan ke School of Oriental of African Studies, London, hingga mendapat gelar doktor. Tesisnya mengenai seorang sufi terkenal asal Aljazair, Ahmad Al-Alawi, yang kemudian ia terbitkan menjadi sebuah buku dengan judul A Sufi Saint of the 20th Century. Sementara itu, sang istri yang berprofesi sebagai psikoterapis bekerja sesuai bidangnya itu. Kemudian, tahun 1955, dia bekerja sebagai asisten ahli naskah kuno dari kawasan timur pada British Museum. Pekerjaan itu dilakoninya hingga hampir 2 dasawarsa. Tahun 1973, Ling merangkap kerja di British Library, di mana dia memfokuskan perhatiannya terhadap kaligrafi Al-Quran. Beberapa tahun kemudian, dia mempublikasikan karya klasiknya pada subjek yang sama, yaitu The Quranic Art of Calligraphy and Illumination, bertepatan dengan penyelenggaraan Festival Dunia Islam tahun 1976. Sejak itu, Ling pun mulai menulis secara teratur karya-karyanya. Selain berkutat di bidang filsafat, Ling juga berkiprah di bidang seni. Kiprah awalnya di bidang seni dimulai pada tahun 1944 dengan memproduksi sandiwara Shakespeare. Para pemainnya tak lain adalah para muridnya sendiri. Ia memang senang mempelajari karya-karya pujangga itu. Ketertarikannya pada karya-karya Shakespeare lantas membawanya sekitar 40 tahun kemudian membuat buku berjudul To Take You Upon Us to the Mystery of Things. Sebagai bentuk penghargaan terhadap karya-karya Ling, putra mahkota kerajaan Inggris, Pangeran Charles pun bersedia memberikan kata pengantar dalam buku ini. Dalam kata pengantarnya, Pangeran Charles menulis, kejeniusan khusus yang dimiliki Ling terletak pada kemampuannya untuk menyampaikan, seperti yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Teks-teks dasar yang ia sajikan dalam karya teater ini telah meninggalkan kesan yang mendalam. Tidak hanya kepada para pecinta karya seni, tetapi juga kepada para pembaca awam. Nidia Juraya.
Demikianlah kisah mu'alaf penulis biografi Nabi Muhammad SAW, Martin Lee. Sahabat sang penerang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini merupakan tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia ini diciptakan untuk kita, tapi sejatinya kita bukan diciptakan untuk dunia. Hari ini kita di atas tanah, nanti kita di bawah tanah, dan akhirat selama-lamanya. Akhiru kalam, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.